Sejak saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kehidupan saya berubah. Tuhan memberi saya damai yang dalam dan sukacita luar biasa yang belum pernah saya alami sebelumnya. Dahulu, saya mengenal banyak sukacita yang biasa, tetapi sekarang ini saya menikmati bagian kehidupan yang paling bahagia. Pada waktu itu, ada satu pengalaman yang mengubah kehidupan Citystad secara radikal. Ia bertemu dengan Hudson Taylor yang sudah mendirikan sending misi China Inland Mission, yang kemudian dengan 800 misionaris merupakan misi Protestan yang terbesar. Hudson Taylor adalah seorang misionaris yang penuh belas kasihan dan berapi-api untuk Tuhan. Ia dipenuhi dengan satu visi, membawa Injil kepada jutaan orang China di pedalaman China yang ekonominya masih sangat terbelakang. Ia sendiri lama melayani di sana, memakai kuncir dan memakai baju China yang tradisional. Sebagai misionaris yang pertama, ia merintis sampai ke daerah yang dilarang, yaitu pedalaman China. Citystad begitu tertarik dengan kepribadian dari tokoh yang berani ini, sehingga ia pun terpanggil masuk dalam pekerjaan misi. Ini berarti bahwa ia akan mengakhiri pekerjaannya dan karirnya sebagai olahragawan. Pada waktu Citystad menceritakan visinya yang baru kepada keluarganya, ia menghadapi satu perlawanan dari pihak keluarga yang tidak ia duga. Ibunya menangis dan hampir tidak bisa terhibur. Ayahnya sudah tidak lagi hidup pada waktu itu. Bisa dimengerti bila ibunya tidak bisa menyetujui anaknya untuk pergi. Mereka memanggil teman dan kenalan, keluarga untuk mengubah pendapat Citystad. Ia tidak menyangka keluarganya akan menolak. Tetapi pada satu waktu, ia membaca di dalam firman Tuhan, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Sekarang keputusannya pasti. Api di dalam hatinya sudah menyala, satu api yang tidak akan pernah padam. Dunia olahraga Inggris akhirnya dikejutkan dengan berita yang menyebar bahwa Citystad akan menjadi misionaris. Headline berita di surat kabar cepat menyebar. Organisasi-organisasi mahasiswa mulai mengundang Citystad sebagai pembicara di universitas mereka. Dimanapun Citystad muncul, pendengar-pendengar memperhatikan si olahragawan ini dengan perhatian yang besar. Bersama temannya yang juga olahragawan, Citystad diundang di semua universitas besar di Inggris dan banyak orang mengunjungi kebaktian dengan minat yang besar. Beribu-ribu orang datang untuk mendengar seorang calon misionaris, olahragawan yang begitu berapi-api, menyampaikan tentang misi, dan apa yang ia sampaikan berbeda dari yang biasanya diberitakan di gereja-gereja mereka. Khotbahnya memang menantang dan kadang cukup menimbulkan provokasi. Untuk apa sebenarnya kalian hidup? Apakah saudara hidup untuk hari ini ataukah untuk kekekalan? Orang-orang berpendapat bahwa kita tidak akan menyediakan apa-apa ketika menghadap tahta pengadilan, tetapi pendapat Allah sebaliknya. Bukankah lebih baik kita memegang firman-Nya dan menaatinya? Suatu seruan berbunyi, "Luaskanlah hatimu dan pergilah ke seluruh dunia." Kita memiliki orang, sarana, dan caranya. Mesin tekanan uap, listrik, dan besi sudah mendekati negara-negara dan menjembatani laut. Kita berdoa dan berkhotbah. Kita menerima perjamuan kudus sebagai tanda persekutuan penderitaan dalam Kristus. Sebagai pemenang, kita mengucapkan pengakuan iman. Dan kita menyanyikan lagu Maju Tentara Kristus. Sesudah itu, kita berbisik, "Maaf, saya tidak bisa." Tetapi waktu untuk minta maaf sekarang ini sudah lewat. Sudah terlalu lama kami menunggu untuk memberitakan Injil kepada jutaan orang tanpa Kristus. Dan waktu menunggunya sudah lewat. Sekaranglah waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang suci, kita akan pergi dan membangun. Tuhan di dalam surga akan berjuang untuk kita dan kita untuk Dia. Kami tidak mau membangun di atas pasir, melainkan di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Allah, dan pintu neraka tidak akan mengalahkan kami. Apakah yang orang seperti kami masih perlu takut? Saudara yang kekasih, terhadap dunia Kristiani ini yang mengantuk, yang tidak panas, tidak dingin, yang tidak ada iman, yang tawar, mari kita maju, ikut Tuhan dengan penuh keyakinan dan keberanian di dalam iman.